Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan bab 18 mengenai pengakuan pendapatan. Nah, sebelum dimulai, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cakradana Aditya Pujarto dengan NIM 2021-12-11-023 dan juga dari rekan saya yang lain. Saya Muhammad Fitra Faizin Sahal dengan NIM 2021 121 1025. Dan saya Dani Aksan Arasat dengan nomor NIM 2021 12 11 018 18. Dan saya Salmiati Tandi Bilang dengan NIM 2019 123 1039. Oke, langsung masuk ke materi. Next. Nah, yang pertama ini tujuan pembelajaran mengenai pengakuan pendapatan. Yang pertama ini kita diminta untuk memahami konsep dasar yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Terus yang kedua ini memahami dan mengaplikasikan konsep 5 langkah dalam proses pengakuan pendapatan. Terus yang ketiga ini mengaplikasikan 5 langkah tersebut itu pada isu-isu besar dalam pengakuan pendapatan. Terus yang keempat ini menggambarkan penyajian dan pengungkapan terkait dengan pendapatan. Next. Nah, di sini ada preview dari chapter 18, di mana ada 4 eh, poin yang akan dibahas. Yang pertama ada Fundamental of Revenue Recognition, terus yang kedua ini ada the 5-step process revisited, terus ada Accounting for Revenue Recognition Issues, terus ada Presentation and Disclosure. Nah, terus di sini ada latar belakang mengenai konsep dasar pengakuan pendapatan. Jadi baik IASB atau maupun FASB ini telah memperoleh indikasi bahwa selama ini bentuk pelaporan pendapatan ini belum memuaskan. Nah, beberapa waktu lalu IASB ini mengeluarkan standar konvergensi atas pengakuan pendapatan dengan judul Revenue from Contracts with Customers. Next. Nah, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan selanjutnya mengadopsi aset liability approach. Yang pertama ini akun perusahaan untuk pendapatan didasarkan munculnya aset dan liabilitas dari kontrak dengan pelanggan. Yang kedua ini perusahaan ini menganalisis kontrak dengan pelanggannya ini karena kontraknya ini mengawali transaksi pendapatan. Selanjutnya yang pertama ini kontrak mengindikasi adanya suatu transaksi. Terus yang kedua menyediakan pengukuran dalam pembayaran dan mengkhususkan pada janji yang harus dipenuhi. Next. Terus di sini ada ilustrasi 18.1 mengenai konsep utama dalam pengakuan pendapatan. Nah, key objektifnya ini recognize revenue to depict the transfer of goods or service to customer in amount that reflects the consideration that the company receives. Terus or accept to receive in exchange for this good or service. Nah, terus untuk 5 step-nya ini yang pertama itu ada identify the contract with the customers, terus yang kedua ini identify the separate performance obligation. Yang ketiga determine the transaction price, terus yang keempat allocate the transaction price to the separate performance obligation. Terus yang terakhir ini recognize revenue when each performance ini obligasinya is satisfied. Next. Nah, sekilas tentang proses 5 langkah tadi. Nah, ini misalkan perusahaan Airbus ini FRA atau FRA menandatangani sebuah kontrak penjualan pesawat dengan Cathay Pacific Airlines HKG ini senilai 100 juta euro.
Nah, ini langkah yang pertama ini mengidentifikasi kontraknya dengan pelanggan, di mana kontrak ini adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang menetapkan hak atau kewajiban yang bersifat memaksa. Nah, pada contoh tersebut, Airbus ini telah menandatangani sebuah kontrak untuk menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Terus yang kedua ini, setelah mengidentifikasi kontrak, terus yang kedua ini kita diminta untuk mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Nah, Airbus ini hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawatnya. Nah, setelah itu apabila Airbus ini memberikan layanan perawatan pesawat, maka kewajiban kinerja ini terpisah dan dicatat ini sebagai konsekuensi atas janji tersebut. Next. Nah, langkah yang ketiga menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksi adalah jumlah yang disepakati bahwa suatu perusahaan ini berharap untuk menemani eh, untuk menerima dari pelanggan sebagai bentuk pertukaran atas penyerahan barang atau jasa. Nah, pada contoh ini harga harga pada contoh ini harga transaksi jelas yaitu 100 million. Terus yang keempat ini mengalokasikan harga transaksi kewajiban kinerja terpisah. Nah, pada contoh ini Airbus ini hanya memiliki satu kewajiban kinerja, itu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Terus yang kelima yang terakhir, pengakuan pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja ini telah dipenuhi. Nah, Airbus mengakui pendapatan sebesar 100 juta atas penjualan pesawat ke Cathay Pacific pada saat telah terpenuhi kewajiban kinerjanya, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacificnya. Next. Nah, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, langkah pertama ini misalkan Tyler Engler ini memesan secangkir kopi hitam, nah seharga $3 dari Bin. Nah, Tyler ini menyerahkan $3 kepada barista Bin. Nah, selanjutnya berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Bin atas transaksi ini? Next. Nah, langkah pertama ini mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan seperti tadi. Jadi kontraknya ini Tyler kan yang pertama ini memberi uang tunai atas kopi yang diterimanya. Yang kedua ini para pihak telah menyetujui kontrak. Nah, Tyler setuju untuk membeli kopi dan Bin setuju untuk menjualnya serta membuatnya. Yang ketiga ini Tyler ini memiliki hak atas kopi dan Bin memiliki hak untuk menerima uang sebesar $3. Nah, syarat pembayaran sudah teridentifikasi. Maka yang lima ini sangat dimungkinkan bahwa kesepakatan akan diperoleh. Bin telah menerima uang sebesar $3 sebelum menyerahkan kopi kepada Tyler. Nah, tampak Bin ini dan Tyler memiliki kontrak yang valid satu sama lainnya. Next. Nah, habis itu langkah kedua mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Nah, jadi Bin ini memiliki sebuah kewajiban kinerja untuk menyediakan secangkir kopi untuk Tyler tadi. Nah, selanjutnya Bin ini tidak memiliki kewajiban kinerja atas barang atau jasa lainnya selain kopi tadi. Yang ketiga ini menentukan harga transaksi. Nah, harga kopi kan sebesar $3 dan tidak ada diskon atau penyesuaian harga lainnya. Oleh karena itu, harga transaksinya adalah $3. Next. Nah, untuk langkah keempat mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Nah, mengingat bahwa BIN hanya memiliki satu kewajiban kinerja, maka tidak ada alokasi yang diperlukan. Nah, untuk yang kelima, mengakui pendapatan pada saat setiap kewajiban kinerja ini telah terpenuhi. Nah, BIN ini telah memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Tyler mendapat kendali atas kopi. Dan BIN harus mengakui $3 ini sebagai pendapatan yang berasal dari transaksi pada saat Tyler menerima kopi tersebut. Next. Nah, ini contoh rinci dari proses 5 langkah lagi. Nah, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah langkah 2. Nah, keesokan harinya, Tyler ini memesan secangkir kopi lagi seharga $3 dan juga membeli 2
dengan harganya $5. Nah, barista ini memberikan produk ini dan Tyler membayar $8. Dan pertanyaannya ini, berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Bin atas pembelian dua item tersebut? Next. Nah, langkah pertama seperti biasa mengidentifikasi kontraknya. Terus yang kedua, ini mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah di mana Bin harus menentukan apakah penjualan kopi dan penjualan dua roti bagel ini merupakan satu atau dua kewajiban kinerja. Next. Yang langkah tiga, next. Nah, untuk menentukan harga transaksi yang ketiga ini, harga transaksinya adalah $8, di mana kopi $3 dan roti bagelnya ini $5. Terus yang keempat, ini mengalokasikan harga transaksi ke dalam kewajiban kinerja terpisah. Nah, BIN ini memiliki dua kewajiban kinerja. Jadi setiap kewajiban yang berbeda dan tidak saling terkait dan harga terpisah, maka tidak ada alokasi harga transaksi yang diperlukan. Nah, yang kedua ini, penjualan kopi ini dicatat sebesar 3 dan penjualan bagelnya ini sebesar 5. Jadi, next. Nah, langkah 5 untuk mengakui pendapatan pada saat Bin pada mengakui pendapatan saat setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Nah, Bin ini telah memenuhi kedua kewajiban. eh Pada saat kopi dan bagelnya ini diberikan kepada Tyler atau kendali produk telah diberikan ke tangan pelanggan. Nah, Bin ini harus mengakui pendapatan $8 ketika Tyler menerima kopi dan bagelnya. Next. Untuk menentukan harga transaksi, langkah tiganya ini, Bin ini berniat untuk meningkatkan penjualan smoke jumper coffee pada hari Selasa. Nah, terus produknya ini jual $10. Terus Bin ini memutuskan untuk memotong harga sebesar $1 ketika pelanggan membelinya pada hari Selasa. Diskon jadi $9. Nah, hari Selasa, nah dia ingin membeli smoke jumper coffee Bin, dan terus dia membayar $9. Nah, berapakah pendapatan yang harus Bin akui atas transaksi ini? Next. Langkah satunya ini mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Terus yang kedua ini sama mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Ya ini Bin memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan sekantong smoke jumper coffee Bin untuk Tyler. Yang kedua ini Bin tidak memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan produk atau layanan lainnya. Oke, next. Nah, ketiga ini untuk menentukan harganya tadi eh, totalnya ini endingnya menjadi $9 karena Tyler ini datang pada hari Selasa dan mendapatkan diskon sebesar $1 potongan. Terus langkah keempatnya ini mengalokasikan harga transaksi tersebut ke kewajiban kinerja terpisah. Nah, hanya ada satu kewajiban kinerja sehingga tidak perlu ada alokasi karena dia hanya membeli smoke jumper coffee hanya satu. Terus yang kelima ini mengakui pendapatan pada kewajiban kinerja telah terpenuhi, di mana Bin telah memenuhi kewajiban kinerjanya, jadi Bin harus mengakui pendapatannya $9 ketika Tyler menerima smoke jumper coffee beans. Next. Nah, ini langkah yang keempat. Harga transaksi dialokasikan untuk berbagi kewajiban kinerja berdasarkan pada relatif stand-alone selling price mereka. Nah, pada saat yang sama, Bin ini menawarkan diskon lagi sebesar $2 untuk pembelian secangkir kopi ketika pelanggannya ini membeli sekantong kacang motor mocha premium yang biasanya dijual dengan harga $12. Nah, seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa secangkir kopi dijual seharga $3.
Nah, pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus bin akui atas pembelian dua item tersebut? Next. Nah, langkah pertama mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Seperti tadi, keduanya maksudnya telah menyetujui untuk membeli dan juga menjual. Yang kedua ini mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah, di mana kemasan biji motor mocha dan cakar kopi ini merupakan produk yang berbeda satu sama lain, tidak terlalu saling bergantung atau saling berhubungan satu sama lainnya. Oke, next. Nah, langkah ketiga ini menentukan harga transaksi. Ini adalah eh 13, 10-nya ini untuk tadi mocha, terus $3 ini untuk kopi. Nah, langkah keempat ini mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Nah, jadi BIN ini mengalokasikan harga transaksi ini untuk dua kewajiban kinerja, di mana kinerja tersebut itu berdasarkan data relative stand-alone selling price sebagai berikut. Next. Nah, itu beans one bag-nya $12, produk terus large cup of coffee-nya tadi $3. Nah, totalnya jadi $15. Nah, selanjutnya persentasenya ini 80%, 20%, $100, $100, 100%. Habis itu persentasenya ini 10 titik poin 40, terus 2,60, jadi totalnya $13. Next, maka harga total transaksinya 13. Nah, langkah kelima, BIN ini mengakui pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja ini telah terpenuhi. Nah, selanjutnya BIN telah memenuhi kedua kewajiban kinerja pada saat kendali atas kantong kacang motor mocha dan secangkir besar kopi yang telah dibeli kepada Tyler. Nah, BIN ini harus mengakui pendapatan sebesar 13 yang terdiri dari pendapatan dari penjualan biji motor mocha seharga $10,40 dan penjualan dari secangkir kopi seharga $2,60. Next. Nah, ini langkah kelima ini mengakui pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Nah, BIN ini kan telah memenuhi kewajibannya pada Tyler. Nah, selanjutnya indikator bahwa Tyler telah mendapatkan kendali kendali sebagai berikut ini. Yang pertama, yang A ini BIN ini memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas kopinya. Terus BIN ini juga telah menyerahkan hak legal atas kopi. Terus yang ketiga, BIN telah menyerahkan fisik kopinya kepada Tyler. Terus yang keempat ini, Tyler telah menerima resiko dan mendapatkan hak kepemilikan yang signifikan atas kopi. Dan yang terakhir yang kelima ini, Tyler telah menerima aset dari yang diberikan dari BIN. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita melangkah ke pembelajaran yang kedua, yaitu memahami dan menerapkan proses pengakuan pendapatan 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontraknya yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dan menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Dapat berupa tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis yang ada. Next. Pada akuntansi, pendapatan tidak dapat diakui hingga kontrak terjadi. Yang kedua, yaitu perusahaan memperoleh hak untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa. Yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban kinerja memunculkan aset bersih atau liabilitas bersih. Yang keempat, yang terakhir yaitu perusahaan tidak mengakui aset atau liabilitas kontrak hingga satu atau kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya. Next.
Berikut adalah fakta, yaitu pada tanggal 1 Maret 2019, Margo Company melakukan kontrak untuk menyerahkan suatu produk kepada Sun Yun. Di tanggal 31 Juli 2019, kontrak menyatakan bahwa Sun Yun harus membayar kontrak dengan harga penuh sebesar $5.000 pada tanggal 31 Agustus 2019. Nah, biaya pengiriman barang ini sebesar $3.000 dan Margo mengirimkan produk ke Sun Yun pada tanggal 31 Juli 2019. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah jurnal yang harus dibuat oleh Margo Company berkaitan dengan kontrak ini di tahun 2019? Nah, berikut adalah jurnal pencatatan penjualan dan harga pokok penjualan pada tanggal 31 Juli 2019, yaitu akun receivable pada debit sebesar 5.000, sebesar 5.000 pada kredit, cost of goods sold 3.000 pada debit, dan inventory pada kredit. Next. Nah, pada tanggal 31 Agustus 2019, Margo membuat jurnal mencatat penerimaan uang, yaitu 31 Agustus 2019, cash sebesar 5.000 dan akun receivable sebesar 5.000 pada kredit. Next. Berikut adalah langkah kedua, yaitu kewajiban kinerja terpisah. Kewajiban kinerja adalah suatu janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang jelas kepada pelanggan. Suatu produk atau jasa dianggap jelas apabila pelanggan mampu untuk yang pertama yaitu memperoleh manfaat dari barang atau jasa oleh dirinya sendiri, atau dua, bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Tujuannya yaitu untuk menentukan apakah janji perusahaan adalah untuk menterang atau item gabungan yang berisi jasa individual tersebut. Next. Berikut adalah ilustrasi. Misalkan pada berikut ada ilustrasi, misalkan Tata Motors menjual sebuah kendaraan kepada market auto dealer dengan harga termasuk jasa telematik, yaitu diagnostik, navigasi, dan remote selama 6 bulan. Jasa telematik ini biasanya dijual secara terpisah oleh Tata Motors dalam bentuk fee bulanan. Nah, pelanggan dapat memperbaharui jasa ini dengan menggunakan fee bulanan. Pertanyaannya adalah, apakah Tata Motors menjual satu atau dua produk? Nah, apabila melihat tujuan bisnis Tata Motors, maka penjualan ini adalah penjualan dua jenis produk, yaitu kendaraan dan jasa telematik, terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Next. Berikut ilustrasi Softtek menjual lisensi perangkat lunak hubungan pelanggan kepada Lopez Company sebesar seharga $600.000. Selain menyerahkan perangkat lunak tersebut, Softtek berjanji untuk menyediakan layanan konsultasi khusus bagi
bagian teknologi informasi Lopez. Pada contoh ini, Softtek menyediakan layanan signifikan, yaitu menggabungkan jasa atau lisensi dan layanan konsultasi ke dalam satu item gabungan di dalam kontrak dengan Lopez. Nah, selain itu, perangkat lunak disediakan secara khusus oleh Softtek dalam negosiasi dengan Lopez. Nah, apakah fakta ini menggambarkan satu kewajiban kinerja ataukah kewajiban kinerja yang terpisah? Lisensi dan layanan konsultasi adalah hal yang berbeda, tetapi saling bergantungan. Oleh karena itu, harus diperlakukan sebagai satu kewajiban kinerja. Next. Berikut adalah angka ketiga, yaitu menentukan harga transaksi. Untuk menentukan harga transaksi, yaitu kita harus kita harus memperhatikan jumlah yang ditetapkan akan diterima oleh perusahaan dari pelanggan. Yang kedua, dalam suatu kontrak biasanya hal ini mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar suatu jumlah tertentu. Ketiga, yaitu pada kontrak lain, perusahaan harus mempertimbangkan ketentuan variabel, time value of money dan ketentuan non-tunai. Selanjutnya, ketentuan pembayaran atau utang oleh pelanggan. Next. Langkah selanjutnya yaitu menentukan ketentuan variabel. Yaitu harga bergantung pada kejadian di masa yang akan datang, dapat meliputi peningkatan harga, penurunan volume, rabat, pemberian kredit, bonus kinerja, atau royalti. Dan selanjutnya yaitu perusahaan mengestimasi jumlah pendapatan untuk diakui, seperti nilai yang diharapkan, jumlah yang sangat pasti. Next. Nah, di sini ada ilustrasi lagi mengenai mengestimasi ketentuan variabel. Pada nilai yang diharapkan, jumlah bobot kemungkinan dalam satu rentang jumlah tertentu yang dimungkinkan bisa saja tepat apabila kontrak bernilai besar dengan karakteristik yang sama, dan dapat juga didasarkan pada jumlah tertentu dari probabilitas dan keluaran yang berlainan. Jumlah yang sangat pasti itu adalah suatu jumlah tunggal yang paling mungkin dalam suatu rentang keluaran tertentu yang mungkin bisa saja tepat apabila kontrak memiliki hanya dua kemungkinan keluaran. Next. Selanjutnya itu tentuan variabel. Berikut adalah fakta, yaitu Peabody Construction Company melakukan kontrak dengan pelanggan untuk membangun sebuah gedung senilai $100.000 dengan bonus kinerja sebesar $50.000 yang akan dibayarkan berdasarkan waktu penyelesaian. Nah, jumlah bonus kinerja akan menurun sebesar 10% per minggu atas setiap minggu yang tidak sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Syarat kontrak ini sama dengan kontrak sebelumnya, dan bahwa berdasarkan pengalaman mereka mampu memprediksi kondisi kontrak. Manajemen mengestimasi terdapat probabilitas 60% bahwa kontrak akan selesai sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Probabilitas 30% bahwa kontrak akan terlambat 1 minggu, dan probabilitas 10% bahwa kontrak akan terlambat 2 minggu. Nah, bagaimanakah Peabody harus memperlakukan pendapatan berdasarkan ketentuan ini?
Next. Nah, pada situasi ini, manajemen telah menetapkan bahwa metode probabilitas weighted adalah pendekatan yang paling mungkin untuk melakukan prediksi seperti tepat waktu 60%, perubahan 150.000 dolar, yaitu sama dengan 90.000 dolar. Probabilitas lambat 1 minggu yaitu sebesar 30 dolar, perubahannya sebesar 145.000 dolar, yaitu sama dengan 43.500, dan probabilitas lambat 2 minggu sebesar 10%, perubahan 140.000 dolar, yaitu sama dengan 14.000. Jika dijumlahkan yaitu sebesar 147.500 dolar. Nah, keluaran yang paling mungkin apabila manajemen percaya bahwa mereka akan memenuhi tenggat waktu dan menerima bonus sebesar 50.000 dolar, maka berapakah harga transaksinya? Baik, di sini pada 150.000 dolar, probabilitas keluarannya sebesar 60%. Next. Nah, perusahaan mengalokasikan ketentuan variabel hanya apabila diyakini saat mungkin akan mendapatkan jumlah tersebut. Perusahaan mengakui ketentuan variabel hanya apabila mereka memiliki pengalaman dengan kontrak yang sama dan dapat digunakan untuk mengestimasikan jumlah kumulatif dari pendapatan. Dan yang kedua yaitu berdasarkan pengalaman, mereka tidak mengharapkan terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya. Apabila kriteria ini dipenuhi, maka pengakuan pendapatan dapat dipaksakan. Next. Selanjutnya yaitu time value of money. Kontrak atau transaksi penjualan melibatkan komponen finansial yang signifikan, seperti bunga akrual atas ketentuan yang dibayarkan melebihi batas waktu. Kemudian nilai wajar ditentukan oleh pengukuran ketentuan yang diterima atau dengan mengurangi pembayaran menggunakan tingkat bunga imputed. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu melaporkan sebagai beban bunga atau pendapatan bunga. Next. Berikut adalah fakta, yaitu pada tanggal 1 Juli 2019, SEC Company menjual barang kepada Grand Company senilai $900 dengan memperoleh wesel 4 tahun bunga kuno dengan nilai nominal $1.416.163. Barang memiliki harga pokok sebesar $590.000. Dan ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, berapakah pendapatan yang harus SEC Company catat pada tanggal 1 Juli 2019? Nah, di sini pada jurnal pencatatan penjualan kepada Grand Company pada tanggal 1 Juli 2019, yaitu notes receivable sebesar 900 pada debit, sales revenue pada kredit sebesar 900, cost of sold
atau COGS sebesar 590 di debit dan inventory pada kredit sebesar 590. Dan pertanyaan kedua yaitu berapakah pendapatan yang harus diperoleh terkait dengan transaksi pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, pada jurnal ini kita bisa melihat bahwa pencatatan pendapatan bunga pada akhir tahun 31 Desember 2019 yaitu pada notes receivable sebesar 54.000, pada interest revenue yaitu sebesar 12% dikali 1/2 kali dengan 900.000 dolar, yaitu jumlahnya yaitu sebesar 54.000 pada kredit. Nah, perusahaan tidak membutuhkan penggunaan time value of money apabila periode waktu untuk pembayaran ini kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu ketentuan non-tunai berupa barang, jasa, dan ketentuan non-kas lainnya. Ketentuannya yaitu perusahaan kadang menerima kontribusi seperti donasi dan hadiah. Kemudian pelanggan juga kadang berkontribusi dalam bentuk barang atau jasa seperti peralatan atau tenaga kerja sebagai bagian dari ketentuan dalam penyediaan barang atau jasa. Secara umum, perusahaan mengakui bahwa pendapatan berdasarkan basis nilai wajar dapat yang diterima. Next. Selanjutnya yaitu ketentuan pembayaran atau terutang kepada pelanggan. Ini dapat meliputi diskon, rabat volume, kupon, produk gratis atau jasa. Secara umum, elemen ini mengurangi ketentuan yang diterima dan pendapatan yang diakui. Selanjutnya, berikut adalah fakta pada ketentuan pembayaran atau terutang. Samsung Company menawarkan pelanggannya sebuah diskon volume 3% apabila mereka membeli produk setidaknya bernilai 2 million yen selama tahun kalender tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2019, Samsung berhasil melakukan penjualan sebesar 7.000 yen kepada Arctic Co. Dalam 2 tahun sebelumnya, Samsung menjual lebih dari 3 juta yen kepada Arctic selama periode 1 April sampai 31 Desember. Nah, berapakah pendapatan yang diakui oleh Samsung atas 3 bulan pertama pada tahun 2019? Nah, berikut adalah jurnal pada 31 Maret 2019. Akun receivable yaitu sebesar 679.000 pada debit dan sales revenue sebesar 679.000. Nah, Samsung harus mengurangi pendapatannya sebesar 21.000 yen, yaitu 700.000 dikali dengan 3% volume, dikarenakan transaksi ini harus diberikan rabat. Selanjutnya, asumsikan pelanggan Samsung menerima ketentuan diskon, maka Samsung membuat jurnal sebagai berikut, yaitu kas sebesar 679.000 pada debit dan akun receivables
pada kredit sebesar 679.000. Nah, apabila pelanggan Samsung gagal memenuhi ketentuan diskon, maka Samsung membuat jurnal sebagai berikut, yaitu cash pada debit sebesar 700.000, akun receivable sebesar 679.000 pada kredit, dan sales diskon forfeit sebesar 21.000. Next, berikut ini adalah langkah keempat, yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah, yaitu langkah-langkahnya yaitu berdasarkan nilai wajar relatif, kemudian ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang perusahaan dapat jual dari barang atau jasa bila menggunakan basis terpisah, dan yang selanjutnya yaitu apabila tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan estimasi terbaik atas barang atau jasa yang dijual menggunakan unit terpisah. Next. Baik, berikut adalah fakta yaitu Handler Company adalah perusahaan pembuatan peralatan yang bisa digunakan dalam industri konstruksi. Produk Handler mencakup potongan-potongan kecil hingga besar, sebuah mesin otomatis hingga suatu sistem kompleks yang berisi banyak komponen. Harga jual unit berkisar $600.000 hingga $4 juta, termasuk jasa pemasangan dan pelatihan. Proses instalasi tidak akan mengubah kekasan peralatan dan tidak memerlukan hak kepemilikan atas informasi peralatan agar peralatan tersebut dapat terinstal sesuai dengan spesifikasinya. Next. Handler memiliki kesempatan berikut ini dengan Chai Company, yaitu Chai membeli peralatan dari Handler sebesar $2 juta dan memilih Handler yang melakukan instalasi. Harga produk Handler berlaku baik menggunakan atau tidak menggunakan jasa instalasi. Beberapa perusahaan melakukan sendiri pekerjaan instalasi karena memiliki pekerjaan pemasangan atau karena memiliki koneksi dengan pihak lain. Nah, layanan instalasi yang sudah termasuk di dalam kesepakatan dan diestimasi memiliki harga jual terpisah sebesar $20.000. Selanjutnya, Handler memiliki kesempatan lain, yaitu yang selanjutnya harga jual terpisah dari sesi pelatihan diestimasi sebesar $50.000. Perusahaan lain dapat pula melakukan jasa pelatihan seperti ini. Kemudian Chai berkewajiban membayar Handler sebesar $2 juta atas pengiriman dan instalasi peralatan. Selanjutnya, Handler mengirimkan peralatan pada tanggal 1 September 2019 dan menyelesaikan instalasinya pada 1 November 2019 atau penyerahan kendali produk telah selesai. Pelatihan berkaitan dengan penggunaan peralatan dimulai sesaat setelah instalasi selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Peralatan memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Next. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kewajiban kinerja untuk tujuan akuntansi dari penjualan peralatan ini? Nah, tujuan utama Handler adalah yaitu menjual peralatan. Jasa lainnya berupa instalasi dan pelatihan bisa saja dilakukan oleh pihak lain. Nah, oleh karena itu, peralatan, instalasi, dan pelatihan ada 3 produk atau jasa yang berbeda.
Nah, tiap item memiliki harga yang terpisah atau standalone selling price dan tidak saling berkaitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk ke pertanyaan yang kedua. Yang B, apabila terdapat lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimanakah pembayaran sebesar 2 juta dolar ini dialokasikan ke dalam berbagai komponen? Di sini total pendapatan itu kan sebesar 2 juta dolar. Kemudian harus dialokasikan ke dalam 3 komponen berdasarkan harga terpisah yang relatifnya masing-masing atau relatif standar selling price. Nah, di kasus ini tuh harga terpisah peralatan yang 2 juta dolar tadi, biaya instalasinya itu 20.000 dolar dan biaya pelatihannya itu 50.000 dolar. Nah, karena itu harga jual terpisah itu jadi 2 juta dolar ditambah 20.000 tambah 50.000 jadi 2.070.000 dolar. Maka alokasinya yang pertama itu peralatan sebesar 1.932.367 didapat dari yang 2 juta dolar tadi dibagi dengan total semua harga jual terpisahnya yaitu 2.070.000 dikalikan dengan 2 juta. Kemudian untuk instalasi itu menggunakan angka yang 20.000, pembagi dan pengalinya sama, didapat 19.324, dan yang pelatihan menggunakan angka yang 50.000 dengan pembagi dan pengalinya sama, didapat angka 48.309 dolar. Selanjutnya. Nah, untuk handler ini mencatat jurnal berikut di tanggal 1 November 2019 untuk mencatat pendapatan penjualan dan pendapatan jasa atas instalasi sebagai unearned service revenue. Dicatat yang pertama cash di debit sebesar 2 juta. Kemudian untuk kredit itu yang pertama ada service revenue installation yang tadi sebesar 19.024, kemudian unearned service revenue 48.309 dan sales revenue 1.932.367. Dibuat 3 komponen kreditnya menjadi lebih proporsional. Kemudian next. Selanjutnya kita mengasumsikan harga pokok peralatan yaitu 1.500.000. Nah, jurnal untuk mencatat harga pokok penjualannya ini yang pertama COGS-nya di debit, pada inventornya di kredit sebesar 1.500.000. Nah, handler ini mengakui pendapatan dari penjualan peralatan sesaat setelah instalasi selesai dikerjakan di tanggal 1 November tadi. Nah, di samping itu, pengakuan pendapatan atas jasa instalasi karena jasa tersebut telah selesai diberikan. Next. Untuk pengakuan pelatihan handler ini berdasarkan metode basis garis lurus yang dimulai pada tanggal 1 November 2019 itu sebesar 4.026 dolar per bulan yang dapat dari 48.309 dibagi 12 bulan selama 1 tahun. Nah, kemudian untuk mencatat jurnal pelatihannya kan selama 2 bulan, maka didapat 4.026 ditambah 4.026 dicatat unearned service revenue pada service revenue training sebesar 8.052. Next. Nah, oleh karena itu handler mengakui pendapatan pada tanggal 31 Desember 2019 sejumlah 1.959.743 yang didapat dari penambahan dengan angka 19.324 dan 8.052 untuk service revenue training tadi. Kemudian di jurnalnya dicatat unearned service revenue pada service revenue training yang didapat angka 48.309 dikurangi dengan service revenue training tadi 8.052, maka didapat angka 40.257. Next. Selanjutnya kita masuk ke materi pengakuan pendapatan pada saat atau sebagai tiap kewajiban kinerja yang telah dilaksanakan. Nah, di sini perusahaan memenuhi kewajiban kinerja pada saat pelanggan telah mendapatkan kendali atas barang atau jasa. Yang dimana perubahan dalam indikator kendali yang pertama yaitu perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas aset yang diserahkan, kemudian perusahaan telah menyerahkan hak ilegal
aset, dan perusahaan telah menyerahkan kepemilikan fisik aset. Pelanggan telah menerima resiko dan hak kepemilikan, dan yang terakhir yaitu pelanggan juga telah menerima aset tersebut. Selanjutnya, selanjutnya ini masuk ke dalam isu dalam akuntansi pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu retur penjualan dan potongan harga atau sales return and allowance, kemudian perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali atau purchase agreement, dan selanjutnya tagih dan tahan atau bill and hold. Kemudian yang keempat hubungan principal agent atau principal agent relationship, dan yang kelima konsinyasi atau consignment, yang keenam garansi atau warranties, dan yang terakhir uang muka yang tidak dapat dikembalikan atau non-refundable upfront fees. Next. Melangkah ke materi sales return and allowance, di mana hak return diberikan kepada pelanggan dengan berbagai alasan, yang diantaranya yaitu ketidakpuasan terhadap produk. Nah, perusahaan ini menerima return produk dengan menerima berbagai kombinasi dari hal berikut. Yang pertama, pengembalian penuh atau sebagian atas imbalan yang dibayarkan. Kemudian yang kedua, kredit yang dapat diperhitungkan terhadap jumlah utang atau yang akan terhutang terhadap penjual. Dan yang terakhir, produk lain yang terkait dengan pertukaran. Sekarang untuk ilustrasi kredit sales with return and allowance. Di sini ilustrasinya tanggal 12 Januari 2019, Pendant Envy menjual secara kredit 100 buah kamera seharga 100 euro setiap bulan, tiap buah kepada Amaya. Pendant mengizinkan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak bisa digunakan dalam waktu 45 hari setelah tanggal pembelian. Berarti setelah tanggal 12 Januari 2019 selama 45 hari, harga pokok tiap produk itu merupakan 60 euro. Pendant ini mengestimasi bahwa yang pertama 3 buah produk akan dikembalikan, kemudian yang kedua biaya pemulihan produk tidak material, dan yang ketiga produk yang dikembalikan dapat dijual kembali dengan tetap mendapatkan keuntungan. Nah, untuk mencatat transaksi penjualan kamera tanggal 12 Januari 2019 ini, jurnalnya akuntansi global pada sales revenue sebesar 100 kamera dikalikan dengan 100 euro untuk harga per kamera, maka didapat 10.000. Kemudian COGS pada inventory sebesar 100 unit kamera dengan harga pokok tiap produk yaitu 60, maka didapat 6.000. Next. Nah, tanggal 24 Januari ini, Amaya mengembalikan 2 buah kamera pada tanggal 31. Kemudian tanggal 31, Pendant menyusun laporan keuangan dan menetapkan bahwa kemungkinan hanya 1 buah kamera lagi yang akan dikembalikan. Nah, Pendant membuat jurnal berikut yang terkait dengan transaksi tersebut. Nah, di sini jurnalnya sales return and allowance pada account receivable sebesar 2 buah kamera dikalikan dengan harga 100 per kamera didapat angka 200. Kemudian return inventory pada COGS sebesar 2 buah kamera dikalikan dengan harga pokok per kamera 60, maka didapat angka 120. Next. Di situasi selanjutnya, Pendant sebelumnya telah mengestimasi bahwa terdapat kemungkinan akan ada 3 kamera yang dikembalikan. Pendant meyakini bahwa estimasi tersebut sudah benar dan membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Januari 2019 untuk mencatat return yang diperkirakannya tersebut. Nah, mencatat return penjualan yang diharapkan untuk 31 Januari 2019 itu sales return and allowance pada allowance for sale return and allowance besar, karena ada 1 kamera maka angkanya itu didapat 100. Untuk mencatat return penjualan yang diperkirakan atas 1 buah kamera, itu untuk harga pokok 1 kamera 60, maka didapat angkanya 60, dicatat estimated inventory return pada cost of goods sold. Next. Nah, untuk laporan laba rugi Pendant untuk bulan Januari, maka didapat untuk sales revenue-nya pakai angka yang tadi 10.000, 100 kamera dengan harga 100 euro per kamera. Kemudian dikurangkan dengan sales return allowance yaitu 300, 3 buah kamera, yang 2 buah dipulangkan dan satunya lagi. Kemudian net sales itu 9.700. Dengan COGS itu 97 kamera yang tersisa dengan harga pokok 60, maka 5.820. Didapat gross profit 3.880. Untuk laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Januari,
account receivable itu 9.800 dikurangkan dengan 2 kamera tadi. Kemudian allowance for sales return and allowance 1 kamera 100, maka net account receivable itu 9.700. Dan return inventory including estimated itu harga pokok 3 kameranya tadi yang di return sebesar 180. Next. Ini udah. Udah. Oke. Masuk ke repurchasement agreement. Nah, di sini faktanya Morgan Ltd bentar. Eh, Di sini faktanya Morgan Ltd untuk ilustrasi sini sebuah dealer peralatan pada tanggal 1 Januari 2019 menjual peralatan kepada Land Company senilai 100.000. Disepakati pula untuk dapat membeli kembali peralatan ini atau sebuah kewajiban tanpa syarat pada tanggal 31 Desember 2020 dengan harga 121.000. Nah, pertanyaannya bagaimanakah Morgan mencatat transaksi ini? Jika di sini diketahui tingkat suku bunga 10% telah ditetapkan pada perjanjian, maka Morgan membuat jurnal berikut untuk mencatat financing ini pada tanggal 1 Januari 2019, yaitu cash pada liability to Land Company sebesar 100.000. Next. Nah, kalau tanggal 31 Desember, Morgan ini mencatat bunganya sebesar, karena tadi untuk tingkat suku bunganya diketahui sebesar 10%, maka dicatat sebesar 10.000. Pencatatannya yaitu interest expense pada liability to Land Company. Kemudian tanggal 31 Desember 2020, Morgan mencatat bunga dan pemulihan liabilitasnya kepada Land sebagai berikut. Yang pertama tadi mendapat setelah suku bunga ditambahkan, maka menjadi 110.000, kemudian dikalikan dengan suku bunga lagi 10%, maka didapat nilai 11.000. Dicatat interest expense pada liability to Land Company. Kemudian hasil penambahan bunga yang 11.000 tadi ditambahkan dengan yang 10.000, kemudian ditambahkan lagi dengan nilai peralatannya sebesar 100.000, maka didapat angka 120.000. Kemudian dicatat liability to Land Company pada cash. Selanjutnya kita masuk ke bill and hold agreement. Arrangement. Di sini kontrak di mana entitas membuat tagihan kepada pelanggan atas suatu produk, tetapi kemudian entitas menahan kepemilikan fisik atas produk tersebut dalam kurun waktu tertentu. Nah, hal ini dapat terjadi apabila pembeli belum siap untuk menerima produk, tetapi tetap ingin mengembalikan hak milik atas produk tersebut dan bersedia menerima tagihan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang principal agent realization, yang dimana ada kewajiban pelaksanaan dari principal adalah menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, kewajiban pelaksanaan dari agen adalah mengatur bersama principal dalam menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Contohnya, Preferred Travel Company Agent, yang dimana memfasilitasi pemasaran paket wisata dengan mencarikan pelanggan bagi regensi cruise company atau principal. Setelah itu ada Prince Silent USA Agent, memfasilitasi penjualan berbagai jasa seperti sewa mobil oleh Hertas pada negara USA, yang dimana sifatnya prinsipal. Yang keempat, yang dimana pendapatan agen berasal dari jumlah komisi yang diterima. Setelah itu ada consignment, yang dimana ada yang pertama, pabrikan atau pedagang besar yang menyerahkan barang tetapi tetap menahan hak milik atas barang hingga barang tersebut terjual. Yang kedua, consignor atau pabrikan atau pedagang besar
mengirimkan barang dagangan kepada consignor atau dealer yang bertindak sebagai agen bagi consignor dalam menjualkan barang dagangannya. Yang ketiga, consignor memperoleh profit dan penjualan dan mencatat barang dagangan sebagai persediaan. Yang keempat, consignor memperoleh komisi dari penjualan. Nah, itu ada warranties, ada dua jenis garansi bagi pelanggan. Yang pertama, produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual, di mana warranty sudah termasuk dalam harga jual atau assurance type warranty. Yang kedua, garansi yang tidak termasuk dalam harga jual produk atau service type warranty dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah. Nah, itu ada non-refundable upfront fees yang dimana merupakan pembayaran dari pelanggan sebelum perusahaan mengirimkan produk atau menyerahkan jasa. Yang kedua, pada umumnya berhubungan dengan inisiasi, aktivasi, atau penyiapan barang atau jasa yang akan diberikan di kemudian hari. Yang ketiga, pada sebagian besar kasus, pembayaran di muka atau upfront payments bersifat tidak dapat dikembalikan atau yang disebut nama non-refundable, yang dimana ada sebuah contoh biaya keanggotaan klub kesehatan, yang kedua biaya aktivasi telepon internet atau TV kabel. Maksudnya ada penyajian dan pengungkapan aset dan liabilitas kontrak. Yang dimana aset kontrak ada dua jenis, yaitu yang pertama hak tanpa syarat atau unconditional rights, yaitu hak untuk menerima pembayaran dikarenakan perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan. Yang kedua, hak bersyarat atau conditional rights, yaitu hak untuk menerima pembayaran dikarenakan perusahaan telah memenuhi satu kewajiban pelaksanaannya. Tetapi masih ada kewajiban pelaksanaan lainnya yang harus diserahkan sebelum dapat menagih ke pelanggan. Selanjutnya ada penyajian modifikasi kontrak yang dimana merupakan perubahan terhadap syarat kontrak pada saat kontrak sedang berlangsung. Yang kedua, oleh karena itu perusahaan perlu menentukan, yaitu yang pertama, apakah yang dihasilkan suatu kontrak baru atau dan kewajiban pelaksanaan, apakah hanya merupakan modifikasi dari kontrak yang ada. Selanjutnya ada modifikasi kontrak yang dimana kewajiban pelaksanaan terpisah, yang tersebut diakui sebagai kontrak baru apabila kedua kondisi berikut terpenuhi, yaitu barang dan jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan atau perusahaan menjual produk tersebut secara terpisah dan bersifat tidak terkait, dan perusahaan memiliki hak untuk menerima suatu jumlah pembayaran yang menggambarkan harga jual berdiri sendiri atas barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, contoh Kendall Company memiliki kontrak untuk mengirimkan 100 produk pada pelanggan senilai $10.000. Dalam waktu yang berbeda, selama 6 bulan setelah 60 produk dikirimkan, Kendall memodifikasi kontrak dan berjanji untuk mengirimkan 20 buah produk tambahan senilai $1.900 atau 95 per produk, atau hanya produk harga jual berdiri sendiri produk pada tanggal kontrak dimodifikasi. Kendall biasanya menjual produk ini secara terpisah. Atas kontrak baru tersebut, Kendall mengakui produk tersebut sebagai berikut. Sisa kontrak awal 100 unit dikurangi 60 unit dikali $100 senilai senilai $4.000. Terus produk baru 20 unit dikali 95 menjadi 1.900. Habis itu di total menjadi 5.900. Nah, di sini ada modifikasi kontrak yang dimana modifikasi maju atau prospective modification, yang dimana perusahaan harus menghitung dampak perubahan kontrak di dalam periode perubahan terjadi dan juga periode masa berikutnya apabila perubahan kontrak mempengaruhi keduanya. Yang kedua, tidak mengubah hasil yang telah dilaporkan sebelumnya. Di sini ada pengungkapan yang dimana perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, kebijakan yang signifikan
Yang ketiga, aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kontrak. Selanjutnya ada perusahaan menyiapkan pengungkapan berupa disagregasi pendapatan atau diagnostic of revenue. Yang kedua, rekonsiliasi saldo kontrak. Yang ketiga, ada kewajiban pelaksanaan yang tersisa. Yang keempat, ada biaya untuk memperoleh atau menyelesaikan kontrak. Yang kelima, pengungkapan kualitatif lainnya seperti kebijakan signifikan dan perubahan-perubahannya. Yang kedua, pendapatan minimum yang bukan bagian dan kendala imbalan variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, pemaparan tentang pengungkapan variabel.